Ketika kutukan itu muncul, api ungu hitam yang keluar dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, api itu dengan cepat mundur di depan banyak mata yang tercengang. Dalam sekejap mata, api itu meluncur kembali ke celah itu. Lautan api yang telah menyebabkan kota Pil Suci menjadi panik telah menghilang dengan cara yang sangat lucu. Kekacauan di sekitar kota juga telah terhenti pada saat ini. Banyak mata yang tercengang menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya, pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu Xiao Yan? Dia masih hidup? Ya ampun, bagaimana mungkin? Mengapa api-api itu, yang bahkan kepala-kepala besar dari Menara Pil tidak dapat tangani, menuruti kata-katanya? Setelah perasaan tertegun berlangsung beberapa saat, seseorang akhirnya mengenali sosok seperti bintang ini, yang menjadi topik hangat semua orang di kota Pil Suci setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat muncul di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh saat ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah tercengang dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "E3 Kepala Asosiasi, apa kabar?" "Xiao Yan? Kamu benar-benar masih hidup?" Wajah ketiga Xuan Kongzi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi telah memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan yang kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya, namun Xiao Yan mampu bertahan di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka? Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu ketika melihat tatapan tercengang dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan pintu itu perlahan menghilang. Suhu tinggi yang menyebar di kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Auramu. Trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah keterkejutan awal mereka. Tatapan mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan keterkejutan di dalam diri mereka menjadi semakin kuat. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan saat ia memasuki wilayah bintang saat itu. Kau telah menaklukkan 3.000 api terbakar? Mata Xuan Kongzi berkedip. Tiba-tiba dia tampak memikirkan sesuatu saat dia menghirup udara dingin dengan lembut dan bertanya. Hehe, Xuan Tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan? Xiao Yan tertawa dan bertanya. Aku baik-baik saja jika kau telah mengatasi ancaman itu. Xuan Kongzi tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega ketika melihat Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia menepuk mulutnya dan berkata, namun, aku tidak menyangka kau akan menaklukkan 3.000 api terbakar. Kekeras kepalaan orang itu adalah sesuatu yang kita bertiga saksikan. Xiao Yan tersenyum. Ia baru saja akan berbicara ketika sesosok tubuh putih tiba-tiba berlari mendekat dari jarak yang cukup dekat. Sebelum ia sempat tersadar, sosok itu sudah berlari ke sampingnya. Tangan sedingin es mencengkeram lengannya. Wajahnya yang cantik dan memikat kini dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Ia tampak sangat menarik dan benar-benar akan menarik perhatian orang lain. Tenang saja, aku baik-baik saja. Xiao Yan menampakkan senyum hangat di wajahnya. Ia dengan lembut menghibur dokter peri kecil sambil menatapnya. Dokter peri kecil menggenggam tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah yang cantik. Hehe, aku sudah bilang kalau dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah. Suara tawa Zian juga terdengar dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiao Yan masih bisa mendengar desahan lega dan kegembiraan dalam nada suaranya. Tuan Tua Yao, aku telah membuat kalian semua khawatir. Xiao Yan menepuk tangan dingin Xiao Yi, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze, yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini sudah berada di level Douzong Bintang 9. Ketika Xiao Yan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia berada di sekitar level Douzong Bintang 4. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiao Yan dalam waktu yang lama,
Tian Huozunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika ia berada di level Dozong bintang 4, ia mampu mengalahkan Tian Shi, seorang ahli di puncak kelas Dozong. Sekarang setelah ia mencapai level Dozong bintang 9, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di kelas Dozong yang dapat menandinginya. Bahkan beberapa Dozun yang lebih lemah mungkin tidak akan dapat mengalahkannya. Kecepatan latihanmu benar-benar menakutkan. Jika terus seperti ini, kemungkinan besar tidak akan sulit bagimu untuk menembus kelas Dozun. Tian Huozunze tertawa getir dalam hatinya dan mendesah. Setelah itu, dia melirik Xiao Yi dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat kamu menghilang, dia terus-menerus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika ketiga kepala asosiasi tidak menghentikannya, dia akan menerobos masuk dengan paksa. Mendengar ini, mata Xiao Yan menatap Xiao Yi, yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya saat ini. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan seorang wanita cantik. Dokter peri kecil telah meninggalkan Kekaisaran Chuyun bersamanya untuk menuju wilayah sudut hitam dan telah mengikutinya ke dataran tengah. Dia tidak pernah mengucapkan keluhan apapun meskipun menempuh jarak yang sangat jauh. Meskipun Xiao yang telah membantunya mengatasi tubuh racunnya yang menyedihkan, masih sulit untuk menebus kebaikannya karena dia selalu mengikutinya. Xiao Yi tampaknya merasakan perubahan di mata Xiao Yan. Hal ini membuatnya merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat melepaskan tangannya dan berkata dengan lembut, semua orang khawatir tentangmu. Jangan lakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa mendatang. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Ia membalas emosi dalam hatinya, sambil menyapukan pandangannya ke sekeliling. Ketika ia melihat barisan besar pil tower di sekelilingnya, ia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, ia menangkupkan tangannya ke arah 3 orang Xuan Kongzi dan berkata, maaf telah menyebabkan masalah di pil tower. Tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Aku sudah sangat menderita karena diganggu Xuan Yi selama ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi padamu di wilayah pil tower kami, Yao Chen pasti akan datang dan mencari masalah saat dia melarikan diri nanti. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru. Sudut mulut Xiao Yan melengkung ketika mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil memperoleh 3.000 api terbakar. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Aula Jiwa. Melihat wajah Xiao Yan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi tampak memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan lembut, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke Menara Pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang tempat Yao Chen di penjara saat kamu berada di wilayah bintang. Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang saat mendengar kata-katanya. Dia segera menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk dengan berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Aula Jiwa berpikir untuk memindahkan Yao Chen ketika mereka mengirim orang untuk mengejarmu saat itu. Namun, karena masalah pertemuan pil, pemindahan itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun kau menghilang, mereka memiliki cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi serius di ruang pertemuan di Menara Pil. Dia memang sudah digeser ya? Ekspresi Xiao Yan merosot, dan tinjunya sedikit terkepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Aula Jiwa memenjarakan guru? Mata Xiao Yan membara saat menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi dari Menara Pil jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari-cari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tetapi belum diverifikasi. Kita masih butuh waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yu berkata perlahan. Namun, Anda tidak perlu cemas. Dengan informasi kita saat ini, seharusnya tidak lama lagi kita bisa menyelidiki semuanya dengan benar. Xiao Yan mengangguk pelan. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan informasi yang diterimanya dari Menara Pil. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aula Jiwa sangat membutuhkan Yao Chen. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi menghibur, tanpa tidak ingin membiarkan Xiao Yan terlalu khawatir. Ya, terima kasih kepada para ketua asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil mendapatkan informasi, kami hanya bisa mengandalkan kemampuanmu. Jika kami mengulurkan tangan, kami pasti akan membuat Hall of Souls marah dan pertempuran besar mungkin akan terjadi. Pil Tower saat ini bukanlah tandingan Aula Jiwa. Karena itu,
Xuan Kongzi terdiam sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Pil Tower membantuku menemukan lokasi di mana Hall of Souls memenjarakan guru. Xiao Yan akan merasa tidak enak jika aku mendapatkan lebih banyak bantuan. Xiao Yan tidak merasakan apapun sehubungan dengan hal ini. Trio Xuan Kongzi adalah pemimpin besar Pil Tower. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Pil Tower. Selain itu, Hall of Souls sangat mengerikan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Hall of Souls kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Tenang saja. Apapun yang terjadi, Hall of Souls adalah musuh Pil Towerku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Xuan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Jikalau begitu, aku akan berterima kasih pada Old Xuan terlebih dahulu. Anda harus beristirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Anda dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah kepingan giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk mengirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya kepadanya sebelum ia pergi saat itu. Sekarang, saatnya untuk memanggilnya. Begitu ia telah mengumpulkan semua orang dan memperoleh informasi yang ia butuhkan, ia akan menyerbu ke tempat Yao Lao di penjara dan menyelamatkannya. Guru, tenanglah. Sebentar lagi, murid akan bisa menyelamatkanmu. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Ia menghirup napas dalam-dalam dan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Ia pasti akan membalas rasa sakit yang diberikan aula jiwa kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Retakan. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya dan kepingan giok itu tiba-tiba hancur. Setelah mengobrol dengan ketiga kepala besar itu sedikit lebih lama, kelompok Xiao Yan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada sesuatu yang terjadi selama periode waktu ini? Xiao Yan bertanya secara acak setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan, Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye bersama Xin Lan dengan kecewa setelah menunggu lama tanpa harapan. Xiao Yi memberitahunya dengan sopan. Ya. Xiao Yan mengangguk pelan. Klan Ye saat ini sedang dalam kondisi yang buruk. Sebagai tetua pertama klan, Ye Zong tidak dapat menunggu di kota Pil Suci. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tahu bahwa Ye Zong tulus. Selain itu, orang-orang dari Sekte Xuan mendalam pernah datang mencari masalah sekali selama kurun waktu ini. Pemimpin sekte junior mereka dan dua tetua menghilang bersama-sama di alam Pil. Kemungkinan besar mereka mengalami suatu kecelakaan. Mereka mengira bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka sering datang mencari masalah. Namun, Cao Ying adalah seorang saksi dan mengatakan bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari Sekte Xuan mendalam adalah Mugu Tua. Ditambah dengan mediasi Menara Pil, pihak lain dengan enggan pergi. Xiao Yi sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Namun, dari cara saya melihatnya, mereka masih membencimu. Jika mereka memperoleh berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan mencari masalah." Benar-benar sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan mengernyitkan alisnya. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan saja mereka. Jika mereka benar-benar datang mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik." Ya. Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh indah dokter peri kecil dan keterkejutan melintas di matanya. Dia berkata, "Ya, auramu tampaknya juga menjadi jauh lebih kuat selama periode waktu ini. Racun dan dalam tubuhku memiliki efek ajaib pada latihanku. Aku telah meningkat cukup signifikan selama 1 tahun ini." Xiao Yi itu tersenyum lebar saat menjawab. "Apa yang penting? Kekuatanmu saat ini sepertinya sudah mencapai puncak Douzun bintang 3. Dengan kecepatan latihan ini, sepertinya hanya sedikit orang di kelas Douzun yang bisa menandingimu. Tubuh racun yang dikendalikan sepenuhnya memang mengerikan." Itian Huozunze di sampingnya tertawa getir. Nada suaranya juga cukup rumit. Kekuatannya juga sedikit meningkat selama kurun waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan yang dicapai dokter peri kecil. Puncak Douzun bintang 3 ya? Keterkejutan melintas di wajah Xiao Yan.
Jika tubuh racun celaka milik Xiao Yi saat ini benar-benar meletus, kemungkinan besar dia bahkan bisa melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun celaka ini memang misterius. Tuan Tua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kamu telah menstabilkan dirimu di puncak Douzun Bintang 1 dalam waktu 1 tahun yang singkat. Menerobos ke Douzun Bintang 2 atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Xiao Yi tersenyum saat dia menjawab. Sulit. Mampu pulih ke kekuatan Douzun sudah melampaui ekspektasiku. Aku hanya berada di level Douzun Bintang 5 saat puncakku. Tian Huozunze tertawa getir. Dia tentu saja mengerti betapa sulit baginya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Douzun sangat sulit untuk dicapai. Menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad bukanlah kejadian yang langka. Alasan inilah yang membuatnya merasa terkejut dan iri dengan kecepatan latihan Xiao Yi. Itu mungkin tidak pasti, jari Xiao Yan mengetuk meja dengan lembut. Ia merenung sejenak sebelum berkata perlahan, seseorang memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun, metode lain dapat mengurangi periode waktu ini secara drastis. Maksudmu mengandalkan pil obat? Tangan keriput Tian Huozunze mencengkeram cangkir teh yang dipegangnya dengan erat. Wajahnya yang tersenyum pahit memancarkan aura panas yang membara. Pada levelnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang dapat membantunya. Bolehkah aku tahu apakah Tuan Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur? Tian Huozunze terkejut. Panas membara di matanya melonjak. Ekspresi gembira juga melintas di wajahnya. Pil hijau jamur dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah menurun untuk kembali ke puncaknya? Pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun, pil itu tidak bisa mengembalikan kekuatanmu seperti yang kau katakan. Itu hanya rumor. Berdasarkan perkiraanku, jika Tuan Tua Yao mengonsumsi pil obat ini, kau seharusnya bisa pulih ke tingkat Douzun Bintang 3. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat ia menjernihkan beberapa mitos. 3 bintang itu juga cukup. Tian Huozunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan seorang guru alkemis tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk menyempurnakannya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tian Huozunze, serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantuku. Sekarang, aku harus mengganti sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huozunze memang telah menjadi asisten Xiao Yan yang baik selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Tian Huozunze, ia akan menjadi pengawal Xiao Yan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiao Yan tentu perlu membantunya sedikit lebih banyak jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Terlebih lagi, dia mungkin harus segera menuju ke Aula Jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao. Pada saat itu, tentu saja yang terbaik bagi barisannya untuk sekuat mungkin. Dengan membantu Tian Huozunze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Mengucapkan terima kasih tidak cukup untuk membalas kebaikan sebesar ini. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Tian Huozunze membuka mulutnya lebar-lebar. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke dalam perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memurnikan pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil memperoleh informasi apapun, Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, sudah cukup larut. Kalian semua harus beristirahat lebih awal. Beritahu aku jika menara pil punya berita. Aku mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Xiao Yi dan 2 orang lainnya mengangguk ketika mendengar perintahnya. Hanya Zian yang menggumamkan beberapa kata tidak puas terkait dengan kemunduran dalam mulutnya. Xiao Yan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah 3 segel tersisa dari keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er kepadanya sebelum dia pergi. Hati Xiao Yan jelas menyadari kekuatan dari God Seal Skill, 1 set lengkap teknik Do tingkat tinggi kelas D.
Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik Do tingkat tinggi kelas D biasa. Jika kelima segel itu ditumpuk satu sama lain, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Dengan mampu menjadi salah satu keterampilan pamungkas klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama yang kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, seiring para ahli yang ditemuinya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi kikuk. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan memperoleh beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel pengubur langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sudah lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik sementara akan sedikit melelahkan baginya untuk berlatih segel pengubur langit. Dia tidak akan berdaya untuk berlatih segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang tercatat pada gulungan itu, jarang ada orang yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya berlatih benda ini. Namun, Xiao Yan tidak serakah. Ia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Mampu mempelajari segel tanah terbalik dan segel penguburan langit sudah cukup untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao Yan mengambil keputusan dalam hatinya. Dia tidak menunda lagi karena dia mengingat semua informasi dalam gulungan itu dalam benaknya. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk beberapa segel tangan yang tidak dikenal dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik Dou yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiao Yan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman dari berlatih 2 segel pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak dapat menguasai segel dengan sukses, tetapi mereka akan menjadi lebih cepat terbiasa. Seorang pemuda duduk bersila di dalam ruangan yang tenang. Tangannya terus berganti-ganti di antara banyak segel tangan yang berkilauan. Sementara segel tangan itu berganti, benang-benang ria aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan berlatih keterampilan segel dewa. Selama kurun waktu ini, Xiao Yan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel pengubur langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana ia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiao Yan, ia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah terbalik. Ia juga melihat sekilas segel pengubur langit. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiao Yan menguasainya. Latihan keras Xiao Yan ini berlangsung selama 7 hari. Namun, tiba-tiba latihan itu dihentikan oleh Xiao Yi. Tepat ketika dia bersukacita karena mengira menara pil berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, Xiao Yi memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiao Yan terkejut ketika mendengar perkataan Xiao Yi. Rasa dingin yang kelam langsung melintas di matanya. Sekte Xuan mendalam? Xiao Yi mengangguk pelan. Dia berkata dengan lembut, lagi pula, banyak sekali orang yang datang. Kali ini, sepertinya pemimpin Sekte Xuan mendalam ingin mengambil nyawamu demi nyawa putranya. Xiao Yan tidak berekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan berkata pelan, kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiao Yan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi kepala mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak menemui mereka, kemungkinan besar nama juara pengumpulan pil akan benar-benar menjadi bahan tertawaan.